Sebuah pabrik yang memproduksi pakaian dalam wanita di Bantul, Yogyakarta terbakar Sabtu pagi. Api mengepul cukup besar hingga menjadi perhatian warga. Kebakaran juga membuat panik karyawan pabrik yang pada saat kejadian berjumlah lebih 1.000 orang. Sejumlah karyawan mengurungkan niat memadamkan api karena asap pekat sudah memenuhi ruangan. Beberapa karyawan pabrik mengalami pingsan akibat terlalu banyak menghirup asap hingga harus dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah sudah terevakuasi semua, jadi semua sudah keluar. Mbak, ada yang terluka, Mbak? Nggak ada, cuma pingsan karena asap tadi. Ada 3 orang sama yang cuma sok kaget, Pak. Karyawan pabrik mengatakan asap tebal muncul dari ruang foam di lantai 2 yang menyimpan dan memproduksi busa pakaian dalam perempuan. 10 mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi tak bisa cepat menanggulangi kobaran api. Ditambah dengan kita dibantu Pos Damkar Sleman, Kota, dan UGM. Semoga dengan dikerahkannya semua armada, nanti kita bisa teratasi. Sejauh ini, pihak pabrik maupun kepolisian belum mau berkomentar. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Tahun Baru malam nanti juga digelar di Bali. Di Garuda Wisnu Kencana atau GWK menggelar festival musik bertajuk GWK Bali Countdown 2023. Sementara di Yogyakarta, perayaan Tahun Baru digelar di sejumlah lokasi, salah satunya di Bukit Heha. Pengelola Garuda Wisnu Kencana atau GWK menggelar festival musik bertajuk Bali Countdown 2023 pada hari ini. Sederet musisi tanah air akan tampil di panggung ini. Selain itu juga akan ada pertunjukan kembang api terbesar di Bali untuk memeriahkan GWK Bali Countdown 2023. Pengamanan ketat tetap disiagakan di sekitar GWK untuk mengamankan jalannya perayaan Tahun Baru malam nanti. Ribuan tiket telah disediakan bagi pengunjung yang ingin menghabiskan malam Tahun Baru di GWK. Jelang pergantian tahun, sejumlah tempat wisata di Yogyakarta juga tengah bersiap menggelar acara perayaan menyambut Tahun Baru 2023, termasuk di Heha Skyview, Patuk Gunung Kidul. Meski baru nanti malam acara pergantian tahun digelar, namun sejumlah wisatawan sudah mulai mendatangi kawasan ini untuk menikmati suasana kota Jogja dari ketinggian. Perayaan Tahun Baru kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tak ada pemberlakuan pembatasan jumlah wisatawan. Dan pemirsa, langsung saja kita menuju ke lokasi perayaan Tahun Baru di kawasan Heha Skyview bersama rekan kami Anissa Rizkia, dan kami juga menuju ke Bali bersama rekan Kevin Pakan. Namun terlebih dahulu kita ke Anissa, pemirsa di Jogja. Ya Anissa, bagaimanakah persiapan nanti di Gunung Kidul Yogyakarta menghadapi jelang pergantian Tahun Baru malam nanti? Ya, Pram, Syafa dan juga pemirsa, saat ini persiapan dari jelang perayaan Tahun Baru di Heha Skyview Patuk Gunung Kidul ini terpantau sudah 100%. Itu artinya di Heha Skyview sudah bersiap menyambut para pengunjung begitu yang hendak menikmati suasana sore hingga malam nanti hingga pergantian Tahun Baru. Nah, tentu saja ratusan bahkan ini baru saja saya dapatkan info bahwa ribuan, maksud kami adalah 1.400 jumlah tiket yang akan dijual begitu untuk para pengunjung yang datang ke Heha Skyview untuk menikmati suasana sore hari ini hingga nanti malam jelang perayaan Tahun Baru. Dan di sini nantinya akan ada 2 panggung musik yang dipersiapkan dengan menampilkan band-band lokal begitu dan juga pesta kembang api sebagai puncaknya. Dan memang untuk saat ini rekayasa jalan di kawasan Gunung Kidul juga diberlakukan. Info yang kami dapatkan dari Polres Gunung Kidul menyatakan bahwa nantinya rekayasa jalan menuju ke arah Heha ini tidak diperkenankan. Di simpang Ngoro-Ngoro nanti para pengendara begitu dialihkan menuju ke arah Kali Pentung yang nantinya baru bisa menuju ke arah timur lalu ke Heha Skyview Gunung Kidul ini. Dan itulah keseruan atau persiapan yang ada di Heha Skyview Gunung Kidul. Lantas bagaimana persiapan yang ada di Bali? Berikut laporan dari rekan kami
Kevin, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore pemirsa. Memang untuk situasi terkini menjelang tahun baru 2023 di Provinsi Bali, tepatnya di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, tempat saya melaporkan saat ini, memang cukup meriah karena memang pada saat ini pihak dari pengelola GWK Bali akan menggelar adanya festival musik terbesar dan juga nanti adanya pertunjukan dari kembang api. Nah, juga memang tadi kami sempat berbincang-bincang kepada pihak dari Direktur Operasional dari GWK Bali yang menyatakan bahwa memang nantinya ada sekitar lebih dari 20.000 warga atau juga penonton yang berada di Pulau Bali dan juga di luar Pulau Bali yang mana nantinya akan datang untuk menyaksikan bagaimana serunya festival musik untuk menyambut tahun baru 2023. Di mana tadi juga pihak dari GWK Bali menyebutkan setidaknya nanti ada sekitar 550 personil gabungan yang nantinya untuk menjaga agar tetap kondusif begitu perayaan menjelang tahun baru 2023. Nah, memang pemirsa sebagai informasi bahwa untuk perayaan atau gelaran musik ini merupakan kali kedua di mana kita mengaca pada tahun lalu ada sebanyak 17.000 pengunjung atau penonton yang telah memadati di kawasan GWK Bali ini. Nah, memang sebagai informasi di mana tadinya sebelumnya pihak dari GWK Bali akan melaksanakan untuk perayaan festival musik terbesar ini pada atau di tempat Lotus Pond yang merupakan sebagai gala dinner KTT G20 pada beberapa waktu lalu. Namun memang karena begitu tingginya euforia dari penonton baik dari Bali maupun juga dari luar Bali, ini akan dilaksanakan tepatnya di GWK yang kapasitas lebih dari 3 kali lipat dari KTT G20 menjelang gala dinner pada beberapa waktu lalu. Dan memang tadi kami juga sempat bertanya bahwa tidak hanya gelaran dari festival musik dan juga pertunjukan kembang api yang terbesar sepanjang sejarah di Pulau Bali, namun juga ini pihak dari pemerintah Bali bersama juga dengan pemerintah atau panitia dari penyelenggara GWK Festival Bali ini yang mengatakan bahwa nantinya untuk minuman khas Bali atau arak Bali ini akan ditampilkan atau disejajarkan begitu agar para turis lokal maupun juga dunia akan melihat adanya minuman khas Bali yaitu arak Bali yang tentunya ini sebagai tujuan utama untuk memperkenalkan kepada dunia. Dan memang pemirsa dapat kami informasikan untuk situasi terkini bahwa memang ini sudah dimulai adanya rangkaian musik festival karena memang sebagai informasi nantinya terdapat sejumlah musisi tanah air yang akan mengisi festival musik di Bali ini, di mana diantaranya nanti ada seperti Sheila on Seven, kemudian ada Ungu dan juga ada Kahitna. Dan juga untuk saat ini memang baru diisi oleh musisi-musisi lokal yang berada di Provinsi Bali. Dan juga tadi kami sempat berbincang-bincang kepada sejumlah penonton ataupun warga yang datang ke sini bahwa mereka mayoritas ini tidak hanya dari Pulau Bali, tapi juga ada dari Jakarta, ada dari Bandung dan juga dari luar Pulau Jawa. Dan memang tentunya mereka sangat antusias, sangat menyenangkan begitu karena memang ini merupakan salah satu destinasi pilihan mereka untuk bisa menghabiskan akhir tahun 2022 untuk bisa menyambut tahun 2023. Tadi ada Anissa Rizkia dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, jelang malam pergantian tahun, jalan menuju objek wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ditutup mulai pukul 6 sore. Ya, sementara saat ini petugas terus memperlakukan sistem satu arah secara berkala. Situasi lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor terpantau ramai. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, petugas memperlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Di antaranya sistem ganjil genap dan sistem buka tutup yang dilakukan secara situasional. Selain itu, ribuan personil gabungan TNI Polri dikerahkan di berbagai titik untuk mengamankan malam tahun baru 2023.
Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan rekan kami Nata Arman di sana. Nata, bagaimanakah situasi arus lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat saat ini? Baik, Pram dan juga pemirsa yang dari suasana di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Puncak Pas sampai saat ini masih landai. Puncak Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Puncak Pas sampai saat ini masih landai, belum ada kemacetan yang begitu signifikan yang terjadi bahkan sejak pagi tadi sampai dengan sore ini. Berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak polisian, untuk data kendaraan yang diperoleh pada hari ini mengalami penurunan dibandingkan dengan kemarin pada tanggal 30 Desember 2022 yang mana tercatat hanya sekitar 40.000 kendaraan, namun untuk saat ini turun sekitar 5.000 kendaraan saja. Dan dapat kami sampaikan juga untuk rekayasa arus lalu lintas sampai saat ini masih diberlakukan seperti ganjil genap yang tetap diterapkan. Dan nantinya pada pukul 6 sore akan dilakukan penutupan jalur terutama di akses untuk mengarah ke kawasan Puncak. Namun jangan khawatir, bagi masyarakat yang ingin turun ke arah Jakarta ini masih bisa dilakukan. Dan bagi kalian atau masyarakat yang ingin melakukan perjalanan di atas jam 6 atau jam 7 atau jam 8 malam, Anda bisa melakukan perjalanan melalui akses alternatif lainnya seperti kawasan Sukabumi dan juga kawasan Jonggol. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk suasana di kawasan Puncak Pas ini terpantau berair dan juga jalan yang licin, sehingga diharapkan bagi masyarakat yang melintas kawasan ini harap waspada dan juga jarak pandang yang sangat terbatas akibat kabut yang melanda ketika sore kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Nata Arman langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, jelang pergantian tahun, masyarakat Ibu Kota Jakarta menyerbu kawasan wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, hingga menyebabkan kemacetan panjang. Ya, sementara itu pemirsa, ribuan penumpang yang akan menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung hingga pagi tadi masih memadati Pelabuhan Merak, Banten. Meski hujan mengguyur kawasan wisata Lembang jelang pergantian tahun, masyarakat Ibu Kota Jakarta terus berdatangan ke kawasan wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan dari arah Bandung maupun Subang menuju Lembang terus berdatangan. Akibatnya ribuan kendaraan sudah mulai mengular sejak Jalan Setiabudi Bandung. Di beberapa titik jalan menuju Lembang, kendaraan bahkan berhenti karena padatnya kendaraan. Untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, polisi melakukan rekayasa jalan one way. Volume kendaraan dari arah Bandung khususnya mengarah ke Lembang, kami akan memperlakukan one way sepenggal mulai dari Pangkos sampai dengan Patrick sampai Grand Hotel, dan nanti kami juga akan balik dari arah Lembang ke arah Bandung. Itu pun lihat situasi dan kondisi dan sifatnya tentatif. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terlihat melintas di tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 82 jalur A, sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu pagi. Lonjakan arus kendaraan di ruas tol Cipularang didominasi oleh mobil pribadi serta bus angkutan umum. Momen pergantian tahun ini yang bersama dengan akhir pekan dimanfaatkan warga untuk mudik ke kampung halaman dan berwisata ke lokasi wisata di wilayah Bandung dan Jawa Barat lainnya. Diperkirakan ramai dan padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di jalur bebas hambatan ini akan terjadi hingga Sabtu petang seiring jelang pergantian tahun. Sementara arus kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta, relatif normal. Sementara itu, suasana di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Sabtu pagi, ribuan penumpang masih mencari dermaga yang akan mereka lewati untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Pada H-1 tahun baru, data jumlah penumpang tercatat sebanyak 21.628 penumpang dan ada 4.876 unit kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Untuk total jumlah penumpang yang telah diseberangkan ada sebanyak 988.312 penumpang dan 233.584 unit kendaraan. Untuk saat ini cuaca di Pelabuhan Merak dalam kondisi mendung dan tadi malam hingga pagi tadi sempat diguyur hujan deras. Saat ini hanya 6 dermaga yang dibuka dari 7 dermaga yang ada. Dermaga 5 masih ditutup sejak jatuhnya truk semen ke laut pada Rabu kemarin karena bangkai truk belum bisa diangkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang malam pergantian tahun baru 2023, arus lalu lintas di tol Cipali hingga sore ini ramai lancar. Petugas telah menyiapkan 7 posko siaga untuk pemudik beristirahat. Berikut laporan Salam Rahmat dan juru kamera Pandu Priyo.
Ya pemirsa, untuk situasi terkini arus lalu lintas di ruas tol Cipali, kilometer 102A ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Berbeda situasinya pada hari kemarin yang sempat terjadi adanya peningkatan volume kendaraan hingga 45.000 jelang malam perayaan Tahun Baru 2023. Sementara dari data yang kami dapatkan dari RTMC Polda Jawa Barat, hingga saat ini sudah ada sebanyak 12.639 kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Tak terkecuali di rest area tempat kami melaporkan saat ini, di mana kami sedang berada di rest area kilometer 102A Cipali, di mana di sini ada posko siaga 24 jam yang menawarkan berbagai fasilitas unik dan menarik lainnya, seperti ada ruang tunggu yang nyaman, pelayanan relaksasi tubuh, cemilan, game station, bahkan hingga pengecekan ringan mesin kendaraan yang masih diskon hingga 30%. Dan bagi Anda pemirsa yang berencana akan melintasi ruas tol Cipali, jangan lupa melipir sejenak ke rest area 102A, di mana di sini di posko siaga 24 jam ini masih akan tersedia hingga 2 Januari 2023 mendatang, yang mana ini juga tersebar di 6 titik lainnya yang ada di rest area Cikampek, Purbalenyi, Hotel Cisarua Puncak, Brebes, Solongawi, dan juga Situbondo. Dari Subang, Jawa Barat, Salam Rahmat, Pandu Priyo, iNews melaporkan.